Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat pick a card reading dengan temanya adalah apakah hati dan cintanya hanya untukku? Cie. Ya, apakah hati dan cintanya hanya untukku? Jadi ini bersifat general, bersifat umum ya, tidak akan resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan ini bersifat timeless, jadi tidak ada batasan waktu, kapanpun kalian nonton itu bisa ya. Di sini sudah ada 4 file ya. Di sini ada file 1, file 2, file 3, dan file 4. Nanti untuk file 2, 3, 4 bisa cek di description box ya untuk timestampnya ya. Jadi temanya adalah apakah hati dan cintanya hanya untukku ya. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk kartu 1 itu ada kartu reconciliation, oke. Dan di kartu kedua itu ada trust ya, dan di kartu ketiga ada playfulness, dan di kartu keempat ada calling in your soulmate. Oke. Ya. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Oke. Silakan pilih dengan intuisi kamu ya. Dengan hati kamu pilih ya. Mana nih yang ketika ngeliat, oh aku pengen pilih itu, awal-awal biasanya hati kamu udah berkata-kata duluan tuh ya. Oke. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Oke, kita mulai dari file 1 ya. File 2 dan 3 bisa cek di description box untuk timestampnya. Oke. Reconciliation ya, grup 1 reconciliation. Someone from your past is returning in your life. Ya, intinya kamu baikan sama mantan lah kartu ini ya. Ya, apakah hati dan cintanya hanya untukku? Hanya untukmu lah ya. Ya, untukku lah ibaratkan. Grup 1. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Apakah banyak banget, sorry ya. Aku ambil yang ini. Oh my god. Just this. Apakah apakah hati dan cintanya hanya untukmu? Untukku. So, oke, grup 1 ya. Kamu ya, mungkin kamu memang kembali dengan mantan kamu ya, reconciliation. Kamu mungkin kembali dengan pasangan lama kamu ya, tapi kamu juga tidak yakin di situ. Ya, ada perasaan stagnan ya, terjebak.
Ada kartu Eight of Swords, pemikiran yang sangat berat. Kamu merasa ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu ya, dan memang benar dia punya seseorang yang lain ya. Tapi oke, ini tidak akan resonate dengan semua kalian ya, karena aku energinya banyak yang masuk ke sini kan. Jadi aku ini kan bersifat general ya, bersifat umum. Akan ada suatu situasi, mungkin situasi pengadilan ya, atau situasi apa ya, kamu tuh akan dikasih tahu gitu, kayak ada keadilan untuk kamu ya. Ini hubungan ini akan berakhir lagi sih ya, kalau aku lihat ya. Jadi kamu akan tahu kebenarannya, dan aku rasa hubungan ini akan berakhir lagi ya. Kamu akan, tapi ketika kamu hubungan ini berakhir untuk kali ini ya, kamu nggak akan mikirin dia lagi ya. Kamu akan bisa move on dari dia ya, kamu akan bisa menjalani kehidupan kamu lagi gitu, kayak terbebas ya. Mungkin sebelumnya kamu ketika belum kembali dengan dia, kamu masih penasaran ya kan, masih penasaran ketika apa sama dia ini gimana gitu loh ya, masih ada rasa-rasa pengen kembali gitu. Tapi ketika kamu kembali dengan dia dan tahu apa yang dia lakukan, kamu akan mengakhiri hubungan ini ya. Hubungan ini akan berakhir, dan kali ini kamu akan move on dari dia ya. Memang kadang-kadang orang harus dikasih pelajaran berulang kali dulu ya, biar benar-benar sadar ya. Di sini sih apa ya, kamu terlalu banyak memberi lah untuk dia ya, entah itu memberi secara finansial atau secara perhatian atau totalitas kamu ya kepada dia ya, seperti itu. Dan kamu berada dalam kebingungan di hubungan ini, kayak stuck gitu, bingung ya. Tapi memang benar sih, karena dia memang tidak apa ya, ada orang lain gitu loh, ada orang lain selain kamu gitu ya. Memang dia begitu gitu, dari dulu begitu ini ya. So kamu akan bersikap tegas sih kali ini ya. Kali ini kamu akan bersikap tegas, dan kamu akan mengakhiri hubungan ini, dan kamu kali ini akan bisa move on ya dari dia. Seperti itu ya, grup 1. Jadi ya sedih sih ya, tapi nggak apa-apa kan, kamu jadi tahu gitu. Misalnya ini memang ada pesannya untuk kamu kan, kamu jadi tahu untuk keluar dari situasi ini gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada seseorang juga yang akan memberitahu kamu ya tentang perilakunya dia gitu-gitu di luar sana gitu ya. Oke. Aku rasa kamu diminta untuk apa ya, kuat ya menjalani ini nantinya ya. Dalam situasi ini kamu diminta untuk kuat lah ya, karena ya memang benar sih ya. Tapi kamu setelah ini berakhir, kamu akan bisa move on kok dari dia. Kamu nggak akan kepikiran dia lagi. Oke, kamu udahlah gitu, udah benar-benar tahu, udah benar-benar belajar. Oke, grup 1 itu untuk kamu ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bisa jadi pendampingan untuk kamu ya, untuk hidup kamu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, jangan terlalu serius ya, karena ini general sifatnya, umum, yang dibaca banyak orang ya. Oke, kita lanjut ke grup 2 ya. Grup 2 yaitu kartunya adalah trust. This situation is calling you to have faith ya. Jadi apakah dengan temanya grup 2 ya, apakah hati dan cintanya hanya untukku? Apakah hati
cintanya hanya untukku. Aduh, kok banyak sekali sih begini nih ya. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Aduh, readingannya benar-benar berat ya ternyata. Grup 2 ya. Jadi apakah hati dan cintanya hanya untukku? Ada kartu Eight of Cups. Situasi gak berjalan sesuai dengan keinginan kamu ya. Krisis kepercayaan. Itu yang terjadi di antara kalian. Karena memang dia ada 2 pilihan di dalam hidupnya. Dan dia bingung untuk menentukan pilihan itu. Ya, tapi salah satu dari pilihan dia sepertinya ada suatu kehamilan ya. Ya. Ini kalau dia laki-laki ya, kalau kamu perempuan dia laki-laki. Jadi ada situasi kehamilan. Atau memang dia soal keuangan stabil ya. Atau kamu yang stabil dan dia banyak dapat keuangan itu dari kamu, bisa juga ya. Dia karena mungkin kamu banyak memberi di sini secara keuangan ya ke dia. Aku rasa hubungan ini juga akan berakhir sih ya, karena kamu memang sudah merasakannya ya. Ini hampir mirip dengan grup pertama ya, grup 1. Bingung memilih dia bingung memilih antara 2 pilihan. Ada yang banyak memberi secara finansial di sini. Sepertinya kamu ya, kamu punya keuangan yang stabil ya. Krisis kepercayaan, kamu udah curiga sih sama dia ya, atau mungkin kamu udah tahu nih ya. So mungkin hubungan ini bisa jadi akan berakhir ya, atau bisa jadi enggak, mungkin sebagian besar dari kamu yang akan berakhir hubungan ini ya. Oke, situasi nggak berjalan sesuai dengan kamu ya. Jadi udah jelas ya jawabannya, hati dan pikirannya itu hati dan cintanya itu nggak cuma buat kamu gitu loh ya. Oke, aku nggak mau lah baca yang, maksudnya aku nggak mau lanjutin baca terlalu berat lagi ya. Intinya sih sudah aku baca di sini ya. Memang dia ada 2 pilihan, tapi memang dia lebih ke kamu sih ya, lebih milih ke kamu gitu ya. Bingung, dia memang bingung juga. Tetap bikin bingung. Oke, grup 2 itu untuk kamu ya. Terima kasih, semoga bisa jadi untuk pendampingan untuk kamu. Ingat, ini bersifat general, bersifat umum. Banyak orang yang dibaca, jadi nggak akan resonate dengan kamu ya, kamu semua. Ya, mungkin ada pesannya dikit-dikit untuk kamu di sini, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, grup 2. Kita lanjut ke grup 3. Grup 3 adalah playfulness ya.
Okay. To recapture romance, allow your time is your full spirit of fun to shine. Playfulness, sorry ya bahasa Inggris kurang bagus. Oke, apakah hati dan pikirannya hati dan cintanya hanya untukku, grup 3. Ini kayak readingan aku yang sebelumnya. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Happiness. So, akhirnya aku menemukan kartu bahagia di sini. Oke. Ini malah kebalikannya ya. Kalau kamu bertanya apakah hati dan cintanya hanya untukmu, ya dengan adanya kartu Two of Cups ya, dia memang berbahagia bersama kamu ya. Ini memang pasangan kamu ya ini. Dia punya keuangan yang bagus juga mungkin, atau kamu yang begitu ya. Keadilan, jadi oke. Di sini justru yang apa ya? Kalau kamu bertanya nih, dia apakah hati dan cintanya hanya untukmu ya? Ya, jawabannya. Ya, di sini justru kamu. Justru kamu yang begitu. Kamu yang ada seseorang ya, atau kamu lagi bingung milih nih antara dia atau seseorang yang lain ya. Di sini dia punya cinta yang sangat tulus loh ke kamu. Dia siap menerima kamu apa adanya ya. Dia ingin tapi di sini justru kamu yang punya seseorang di sini ya. Kamu yang mungkin masih bingung kali ya, bingung milih, atau kamu masih bingung antara pilihan, terus kamu pengen tahu nih dia beneran hati dan cintanya dia hanya untukmu atau enggak gitu ya. Dan jawabannya iya loh ya. Apa dia seorang guru, atau dia seorang pengajar, atau mungkin dia seorang dosen ya. Karena di sini ya aku merasa kamu walaupun udah bersama dia tapi kamu masih merasa sepi ya, atau kayak kamu tuh belum benar-benar bahagia gitu ya. Kamu masih merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya, dan kamu merasa ingin mencari-cari hal itu gitu ya, sehingga kamu mungkin punya pilihan lain gitu ya. Jadi ini kamu sih sebenarnya kalau sama dia justru bisa manja-manja ya, bisa minta apa aja karena dia punya keuangan yang bagus loh. Atau mungkin dia orang yang bekerja di pengadilan, bisa juga ya.
dia berharap sih hubungan ini akan jadi baik ya, karena dia pengen hasil yang baik untuk hubungan kamu dengan dia pengen hubungan serius gitu ya. Tapi nggak tahu nih dari kamunya ya, dari kamunya gimana, karena di sini kenyataannya kamu yang ada seseorang yang lain ya, kamu merasa belum puas dengan situasi hubungan kamu dengan dia gitu ya, padahal kamu bisa manja-manja sama dia, bisa ya minta apa aja yang kamu mau atau gitu-gitu ya, karena dia baik banget sih, hatinya tulus ya. Oke, grup 3 itu untuk kamu ya, jadi hati dan cintanya adalah untukmu ya, seperti itu. Mungkin waktunya kamu berpikir tentang sesuatu ya, mungkin merubah sikap atau bagaimana. Oke, grup 3 jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton ya. Oke, kita lanjut ke grup 4 ya. Grup 4 yaitu calling in your soulmate, berdoa memanggil soulmate kamu ya. Oke, apakah hati dan cintanya hanya untukku, untuk kalian? Jika ini pertanyaan kalian kepada seseorang. Grup 4 ya. Apakah hati dan cintanya hanya untuk apakah waduh, the lover. Oke. Apakah hati dan cintanya hanya untukku? Dia apa sih hubungannya? Hubungannya berakhir ya. Di sini mungkin kamu masih bingung ya, masih bingungnya gini, kayak pengen mengakhiri hubungan ini, atau hubungan ini tuh kamu pernah akhiri gitu ya, tapi dia tidak pernah, mungkin tidak pernah pergi dari kamu ya, karena kamu tuh masih saja memanggil-manggil soulmate kamu. Maksudnya kamu tuh masih berdoa untuk kehadiran soulmate kamu gitu ya, padahal soulmate kamu bisa jadi udah bersama kamu loh gitu loh ya. Kamu tuh masih merasa terus aja melihat keluar sana ya, nggak menyadari kalau dia ini udah bersama kamu gitu loh ya. Mungkin kamu sering nih ngajakin dia putus, tapi mungkin dia juga nggak pernah mau ya, nolak ya. Jelas dia cinta kamu ya, hanya kamu. Sebenarnya kamu bisa jadi juga begitu ya, cuma kamu tuh kayak jadinya sering ribut di antara kalian nih ya. Kamu tuh kayak belum benar-benar merasa tepat banget orangnya gitu ya. Sebenarnya gini loh, mungkin kamu menginginkan seseorang yang lebih dari dia atau bagaimana, tapi kamu dapet enggak gitu loh ya. Jadi
lebih baik kamu lihat dulu gitu, jangan langsung nolak dulu gitu, karena bisa jadi kadang-kadang soulmate itu datangnya nggak sesuai tipe kamu loh, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, harapan kamu. Tapi ketika kamu mengenal dia, mau membuka hati kamu untuk dia, dia bisa lebih baik, dia bisa mencintai kamu ya, bisa menyayangi kamu gitu, lebih dari orang yang sebelumnya gitu ya. Tapi kamu akan mendapatkan suatu momen pencerahan nanti, mungkin setelah lihat readingan ini ya. Kamu akan menyadari bahwa oh iya dia cinta aku gitu gitu ya. Oh iya dia, kamu akan menyadari mungkin oh iya dia cinta sejatiku gitu gitu, bisa juga ya. Apa sih profesinya dia? Seperti seorang pengajar gitu ya, atau mungkin orang guru atau mentor ya. Sebenarnya dia umurnya udah nggak muda lagi ya, mungkin sekitar 30 ke atas gitu, 38 mungkin. Yang pasti nih kamu yang sering ngajakin dia ribut, kamu juga sering ngajakin dia putus. Mungkin kamu tuh kayak pengen, gue pengen sendiri, nanti juga gue dapet soulmate gue gitu kan ya. Tapi mungkin dia selalu aja tetap bersama kamu ya. Ya pendapat aku sih, lihat dulu sih dia gitu ya. Kan kamu juga sebenarnya juga sendiri gitu, masih nunggu kehadiran soulmate ya. Kamu berdoa tentang soulmate gitu ya. Tapi kalau memang kamu ngerasa nggak cocok sih ya nggak apa-apa sih diakhiri ya, karena kan kalau kamu nggak bahagia dengan dia juga untuk apa gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau kamu bertanya hati dan cintanya apakah hanya untuk kamu, ya iya bener gitu ya. Ada suatu momen pencerahan, mungkin kamu akan berubah haluan, kamu akan mulai mencintai dia juga gitu ya. Oke, nggak ngajak ribut mulu. Itu sih ya untuk grup 4 ya. Terima kasih sudah nonton, semoga ini bisa jadi pendampingan untuk hidup kamu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, bye.